Kita akan belajar firman Tuhan beberapa menit ke depan ini bersama-sama. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya. Wow, ini peristiwa luar biasa bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Salomo ya setelah pembangunan rumah Allah dan istana raja selesai itu. Dan dikatakan begini, ayat yang ke-12 tadi, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Meskipun kita tidak melihat secara kasat mata, tapi kita percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup itu adalah Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita seperti yang ditulis kembali di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 itu. Maka itu tetap semangat Bapak Ibu sekalian di dalam doa, sebab apa yang kita kerjakan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Alkitab berkata, kalau kita tidak menjadi lemah, maka suatu waktu di dalam waktunya Tuhan yang tepat kita akan menuainya. Ayat yang ke-13 dikatakan begini. Bila aku, yaitu Tuhan, menutup langit, wow, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Perhatikan tadi kata bila aku menutup langit. Saya suka banget dengan ayat firman Tuhan yang berkata bahwa kalau Tuhan yang menutup, tidak ada satupun yang dapat membuka. Kalau Tuhan yang membuka, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Ya, saya sekeluarga kalau berdoa selalu saya berkata, Tuhan, kalau ini datangnya daripada Tuhan, buka semua jalan. Tetapi kalau bukan daripada Tuhan, tutup semua jalan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang tahu yang terbaik buat aku ini, anak-Mu Tuhan. Dan Engkau bukan Allah yang jahat, tapi Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan, penuh cinta, dan Engkau tahu tentang masa depanku. Jadi saya suka banget saudara dengan kata menutup dan membuka. Nah, dikatakan ayat 13 tadi, kalau sampai Tuhan menutup langit, wah itu orang Indonesia bilang cilaka 13 ya. Maka nggak ada hujan, kemudian hasil panen akan rusak dan kerugian-kerugian yang besar akan terjadi. Tetapi ayat yang ke-14, Tuhan tidak berhenti sampai di ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan, dengar nih, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang yang percaya tidak akan mengalami kesulitan, kesukaran, persoalan, atau masalah dalam kehidupan ini. Ya, ini perlu ditegaskan supaya Bapak Ibu sekalian tidak salah paham tentang kekristenan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang-orang percaya, murid-murid Kristus yang juga sudah diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, tidak akan mengalami persoalan. Itu Tuhan tidak pernah berjanji. Tetapi janji Tuhan yang jelas bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Itu janji Tuhan, ya. Dan Tuhan berjanji
bahwa penyertaannya kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah sampai kesudahan zaman. Itu janji Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang mengalami penderitaan, kesulitan dalam hidupnya bukan karena kesalahannya, ya. Itu ada, Bapak Ibu sekalian. Dan ayat-ayat firman Tuhan sudah banyak menceritakan seperti itu. Nah, kalau kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami hal yang tidak enak buat hati kita, bukan karena dosa dan kesalahan kita, maka hadapi semuanya itu. Bahkan Alkitab berkata, datanglah kepada Tuhan, serahkan semua beban hidupmu kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Contoh yang paling jelas misalnya tentang Ayub, ya kan? Ayub mengalami hal yang tidak baik, Ayub tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata itu adalah merupakan hasil percakapan Tuhan dengan iblis, saudara. Sehingga Tuhan mengizinkan Ayub mengalami hal yang tidak baik, tapi Ayub tidak tahu apa yang terjadi di belakang semuanya itu. Ayub menderita, bukan karena kesalahan Ayub. Nah, ayat ini yang baru kita baca, kalau kita mengalami krisis, kalau kita mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupan ini, dan itu karena dosa, karena kesalahan kita, karena kelalaian kita, maka Tuhan berjanji untuk memulihkan. Jadi sekali lagi, kalau kita mengalami hal yang tidak baik dalam hidup ini, percayalah, suatu saat pemulihan itu akan terjadi. Tetapi kalau kita mengalami hal yang tidak baik karena kesalahan kita, Tuhan juga berjanji akan memulihkan. Tapi ada syaratnya. Kalau yang pertama tadi, kalau kita dalam keadaan tidak baik bukan karena kesalahan kita, syaratnya yaitu tetap setia kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Karena badai itu pasti berlalu, habis gelap pasti terbit terang. Tetapi kalau masalah persoalan kesukaran karena kesalahan kita, maka di sini disebut ada 4 syarat untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Syarat yang pertama, di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa kita harus datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Bersama saya katakan merendahkan diri. 2, 3, merendahkan diri. Apa itu merendahkan diri? Merendahkan diri yaitu menanggalkan semua gengsi, ego. Persoalan terbesar manusia salah satunya kan adalah gengsi, saudara, ya kan? Ada loh orang-orang yang mengalami yang tidak baik, saudara, karena kesalahannya, tapi dia gengsi. Dia nggak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Padahal kalau mau datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, maka percayalah pemulihan itu pasti terjadi. Ya, contoh yang paling jelas di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Bagaimana anak bungsu yang hilang itu, saudara, setelah anak bungsu ini mengalami hal yang tidak baik dalam hidupnya. Akhirnya, saudara, harta bendanya habis dan dia kandas di kandang babi dalam keadaan melarat, tidak baik. Tetapi ketika anak bungsu ini mau merendahkan diri, datang kepada bapaknya, kita lihat akhir ceritanya yaitu happy ending. Kehidupannya dipulihkan. Nah, yang kedua, ketika datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, apa yang harus dikerjakan? Ayat yang ke-14 tadi berkata, datang kepada Tuhan dan kemudian berdoa, ya. Jadi berdoa artinya apa? Berhenti berbuat dosa, datang kepada Tuhan berdoa. Untuk apa? Untuk minta ampun, ya. Di dunia ini tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa dan kesalahan kita kecuali Yesus Kristus Tuhan. Amal baik kita, perbuatan baik kita, persembahan kita, sedekah kita,
itu tidak akan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Yang hanya bisa mengampuni dosa kita yaitu Tuhan Yesus. Jadi langkah yang kedua, kalau kita mengalami hal yang tidak baik, selain datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, datanglah kepada Tuhan berdoa untuk minta ampun. Dan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Ya, Dia mendengar doa kita ketika kita datang mengakui dosa dan kesalahan kita. Ayat itu berkata, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu mencari Tuhan. Kalau bicara soal mencari, itu artinya ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita datang kepada Tuhan itu harus sungguh-sungguh, ya. Ada orang-orang, saudara, kalau barangnya hilang, kemudian dia cari, enggak ketemu, saudara. Kenapa? Karena nyarinya enggak sungguh-sungguh, ya. Di rumah ini saya bersyukur punya istri yang luar biasa, Ibu Yongki ini, ya. Ibu Yongki ini kalau dia punya barang, jangan sampai ada yang hilang. Ya, sekali lagi, kalau di rumah ini, Ibu Yongki punya barang, jangan sampai ada yang hilang. Awas kalau ada yang hilang. Dicari, dan dicarinya pasti ketemu. Suami hilang aja dicari, ketemu, saudara. Ya kan? Apalagi barang-barang yang lain, mau gunting, mau lem, mau apa, ya sotil, mau panci, mau piring, mau apa aja, saudara, yang hilang pasti ketemu. Kenapa? Karena dicari dengan sungguh-sungguh. Jadi berbicara tentang cari itu adalah bicara tentang hal yang sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Nah, kata mencari Tuhan, yaitu mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, seperti Bapak Ibu ini, ya, luar biasa. Saya sangat apresiasi, angkat topi karena Bapak Ibu itu dengan setia sungguh-sungguh cari Tuhan, ya. Dan ini, saudara, akan menyenangkan hati Tuhan. Dicatat, saudara, di sorga apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Dan yang keempat syaratnya yaitu berbalik dari tingkah laku yang penuh dosa. Berbalik dari tingkah laku yang jahat itu, berhenti, saudara, ya, berhenti untuk berbuat dosa. Misalnya seperti saya, ya, saya melakukan dosa, saya berbuat tidak setia kepada keluarga, ya. Jadi bukan hanya berhenti tapi melakukan sebaliknya, kemudian menjadi orang yang setia. Berhenti artinya begini, kalau maaf Bapak Ibu sekalian, ya, maaf kalau misalnya mencuri, ya, mencuri, maka bertobat itu gimana? Yaitu berhenti mencuri, tapi bukan cuma berhenti, kemudian kerja keras dengan rajin. Itu namanya berbalik dari tingkah laku yang penuh dosa. Kalau suka memaki-maki istri, ya, bertobat atau berhenti berbuat dosa. Bagaimana? Bukan hanya berhenti untuk tidak memaki-maki, tetapi melakukan sebaliknya, yaitu kemudian memuji-muji istri, ya. Demikian juga kalau kita biasa ngomel, bersungut-sungut di hadapan Tuhan, yang namanya berbalik dari tingkah laku yang penuh dengan dosa, berhenti ngomel, berhenti bersungut-sungut, kemudian apa? Menaikkan syukur. Nah, kalau kita melakukan 4 syarat ini, ada jaminan di mana Tuhan mengucapkan sendiri hidup kita pasti dipulihkan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita mengalami hal yang tidak baik, yang pertama, karena COVID-19 ini bukan karena dosa dan kesalahan kita mengalami depresi, mengalami persoalan keuangan, mengalami persoalan keluarga dan masalah-masalah yang lain, tetaplah setia kepada Tuhan. Tapi hari ini di tengah-tengah situasi ini, kalau keadaan kita semakin terpuruk dan itu karena kesalahan kita, maka 4 syarat itu yang harus dikerjakan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Dan yang keempat, berbalik dari tingkah laku yang penuh dengan dosa. Maka bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, saudara. Tapi ayat ini, 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14 memberikan jaminan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa. Kami tahu kasih-Mu itu tidak terbatas, Tuhan. Engkau yang mencintai dan mengasihi kami, Tuhan. Kami tahu kasih-Mu itu setingginya langit daripada bumi, Tuhan. Sejauh timur daripada barat, Tuhan. Itulah kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Kasih-Mu itu tidak ada batasnya. Terima kasih, Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami mau mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.